Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat kue wajik dikreasikan lebih kekinian. Ini hasilnya cantik banget dan sangat menarik. Hasil per satu resepnya juga banyak, bisa untuk ide jualan. Ini rasa gula aren dan pandan ya teman-teman. Perpaduan yang sangat pas dan mantap banget. Penasaran gimana cara aku buat dan bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama siapkan wajan, masukkan ketan sebanyak 1 kg. Untuk ketannya ini udah direndam selama 1 malam dan dicuci bersih ya teman-teman. Kalau misal buru-buru direndam minimal 2-3 jam gak apa-apa. Boleh disesuaikan aja. Oke, kalau udah semua masuk kita ratakan. Kemudian tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh, daun pandan 1 lembar, air sebanyak 800 ml. Kalau udah, lanjut kita nyalakan api kompor sedang aja ya. Kita masak atau diaron hingga airnya menyusut. Sembari kita memasaknya, ini kita panaskan panci pengukus ya teman-teman. Jadi nanti setelah ketannya selesai diaron, pancinya udah panas, jadi bisa langsung dikukus. Nah, kalau udah menyusut dan mengental seperti ini udah cukup ya. Jadi airnya udah meresap nih ke ketannya. Udah setengah mateng teman-teman. Lanjut kita pindah. Sebelumnya kita buang dulu daun pandannya. Oke, seperti ini. Kita ke panci pengukusnya. Ini udah panas ya. Pastikan air sudah mendidih. Kita masukkan ketan yang udah setengah matang tadi. Semuanya ya teman-teman. Setelah selesai, nah ini kita kukus selama kurang lebih 45 menit atau hingga ketannya matang ya. Cukup menggunakan api sedang aja. Kalau aku di sini penutupnya nggak perlu dilapis serbet lagi. Kalau panci yang digunakan harus dilapis serbet, dilapis aja ya teman-teman. Boleh disesuaikan. Sembari menunggu ketannya dikukus, kita siapin santan. Ini aku pakai 1 bungkus ukuran 200 ml ya. Kemudian tambahkan dengan air sekitar 500 ml atau hingga volumenya mencapai 700 ml. Diaduk rata. Kalau udah rata, selanjutnya kita siapin lagi 1 gelas ukur. Kita pisahkan santannya ya teman-teman sebanyak 300 ml. Nah, seperti ini. Jadi 400 ml ini untuk wajik yang rasa gula aren atau gula merah. Dan untuk 300 ml untuk wajik yang rasa pandan. Nah, kita siapin juga jus pandannya sebanyak 100 ml. Jadi jumlahnya sama-sama 400 ml ya. Dan kita kembali lagi ke ketannya. Ini udah mateng setelah kurang lebih 45 menit. Selang waktu 20 menit teman-teman bisa aduk-aduk balik gitu agar matangnya merata. Oke, kalau udah kita sisihkan sebentar. Siapkan panci, masukkan gula aren sebanyak 250 gram. Garam setengah sendok teh, gula 1 sendok makan, daun pandan 1 lembar, dan santan yang udah disiapin tadi yang sebanyak 400 ml ya. Nah, kita tuang semuanya. Kita masak api sedang aja, diaduk-aduk hingga gulanya larut. Agar lebih wangi bisa ditambahkan vanili bubuk setengah bungkus aja, setengahnya untuk adonan wajik pandan. Oke, kita sisihkan dan ini kembali dimasak. Nah, kalau udah gulanya larut, hasilnya seperti ini. Matikan api kompor, kemudian siapin wajan yang berbeda. Tuang larutan gula arennya ya teman-teman. Kalau ada sisa gulanya seperti ini, kita tekan-tekan aja akan larut. Nah, kira-kira seperti ini udah selesai. Kemudian nyalakan kembali api kompor sedang aja ya. Masak hingga mendidih. Nah, kalau udah berbusa dan mendidih seperti ini, kecilkan api kompornya. Dan diaduk-aduk sebentar. Oke, kalau udah kita tambahkan ketannya ya. Ini setengah bagian teman-teman. Jadi ketan yang udah dikukus tadi kita bagi menjadi 2 bagian sama rata. Kalau udah, lanjut kita aduk
dan dimasak hingga santannya ini meresap ke ketannya. Dan ini bisa kita besarkan lagi api kompornya. Sedang aja ya. Dan terus diaduk. Nah, kalau udah mulai berat dan santannya udah meresap seperti ini, tandanya udah cukup teman-teman. Ini wajiknya udah mateng. Siapin loyangnya, aku pakai ukuran 20 x 20, tingginya 7. Beri alas daun pisang dan oles rata dengan minyak goreng hingga ke dinding loyang. Oke, kita pindah wajik ketan gula arennya. Setelah semuanya masuk, kita ratakan, ditekan-tekan, dipadatkan seperti ini ya, hingga benar-benar rata. Kalau udah, sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat wajik pandan. Siapkan wajan, masukkan gula pasir 300 gram, vanili bubuk setengah bungkus, garam setengah sendok teh, jus pandan suji 100 ml, santan sebanyak 300 ml. Dan ini sama ya, seperti tadi kita masak hingga mendidih. Cukup api sedang aja, harus terus diaduk ya teman-teman. Untuk jumlah gulanya boleh disesuaikan dengan selera. Karena warnanya kurang cakep, ini aku tambahkan sedikit pasta pandan agar lebih terang teman-teman. Oke, cukup, opsional aja ya. Kalau misal nggak mau ditambah pasta pandan, boleh di skip. Ini kita masak hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih dan muncul busa, kecilkan api kompornya. Lalu kita masukkan ketan yang tadi udah kita bagi dua. Nah, seperti ini teman-teman. Buatnya gampang ya. Lanjut diaduk-aduk hingga santannya meresap ke ketannya dan wajiknya matang. Ini kita besarkan api kompornya. Nah, kalau udah diaduk berat dan udah kering seperti ini, tandanya sudah matang nih teman-teman. Tuh, warna hijaunya bagus ya. Oke, kalau udah langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Ini untuk lapisan yang kedua. Diratakan, dipadatkan, ditekan-tekan seperti ini. Biarkan hingga wajiknya dingin. Setelah wajiknya dingin, baru bisa kita lepaskan dari loyang ya. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Nah, seperti ini. Kemudian beri alas dan dibalik. Untuk cara melepaskannya gampang teman-teman, bantu ditekan-tekan aja pinggirannya. Nah, seperti ini kira-kira. Tuh, insya Allah nggak lengket ya. Yang penting di alasnya itu diberi lapis daun pisang. Tahu mau pakai plastik juga nggak apa-apa. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini. Tuh, Masya Allah, cantik banget. Dan kita lepaskan alasnya. Lanjut kita potong-potong. Di sini akan aku bagi menjadi 3 potongan besar ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian satu potongan besar aku bagi lagi menjadi 2 bagian. Jadi aku mau buat motif domino gitu teman-teman. Dulu pernah aku buat di motif bolu. Nah, kali ini aku mau buat di wajik ketannya ya, agar tampilannya lebih menarik aja teman-teman, opsional. Kalau misal mau langsung dipotong-potong itu bebas aja. Ini aku kreasikan agar lebih menarik. Oke, kita ratakan seperti ini dan ditumpuk 2 per potongannya. Untuk warnanya jangan sampai kebalik ya. Pastikan warna pandan atau warna hijau itu bersebelahan dengan warna dari gula arennya. Nah, seperti ini. Jadi arahnya jangan sampai salah. Tuh, hasilnya cantik banget. Ini ukurannya juga lumayan besar. Per satu resep ini hasilnya juga sangat banyak teman-teman. Lanjut dipotong-potong lagi, bisa juga pakai spatula plastik. Untuk pisaunya tadi aku lapis dengan plastik ya, agar nggak lengket. Kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa menggunakan plastik OPP. Di sini aku pakai ukuran 7 x 18. Untuk ukuran bebas disesuaikan dengan besar potongan wajiknya. Tuh, hasilnya cantik banget. Nah, ini dia wajik ketan gula aren pandannya udah jadi. Masya Allah hasilnya cantik banget, banyak dan tampilannya menarik. Ini ukurannya besar-besar ya. Jadi satu resep ini sekitar 30-36 pieces. Bisa dijual 2000-an nih teman-teman. Kalau mau dijual 1000-an bisa diperkecil aja potongannya. Disesuaikan ya. Nah, hasilnya seperti ini, cakep banget, perpaduan warna yang sangat bagus. Oke, langsung aja aku pindah ke atas piring. Kita cobain.
Dari potongannya aja teman-teman bisa lihat ya. Ini wajik ketannya lembut banget. Untuk rasanya gimana, aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, legit, lembut, makanya gak ngebosenin, buatnya insya Allah gampang. Dan ini resepnya anti gagal. Oke, untuk langkah pertama siapkan wajan. Di sini sudah ada ketan sebanyak 500 gram. Sudah aku rendam selama 1 malam dan dicuci bersih. Kalau misal teman-teman buru-buru, minimal direndam selama 2-3 jam ya. Lalu tambahkan garam setengah sendok teh dan tuang santan sebanyak 400 ml. Untuk santannya kekentalan sedang aja. Nah, ini kita masak atau diaron hingga santannya ini menyusut dan menyerap ke ketannya. Harus terus diaduk-aduk ya. Hampir aja kelupaan, boleh tambahkan 1 lembar daun pandan agar nanti hasil dari lapisan ketannya itu harum gitu teman-teman. Oke, ini lanjut kita masak. Nah, ini untuk santannya udah mulai menyusut, terus kita aduk-aduk lagi ya teman-teman. Dan hasil akhirnya seperti ini, jadi semua santannya udah meresap ke ketannya ya. Dan tadi selama aku mengaron ketannya, udah aku panaskan panci pengukus. Ini ketannya langsung aja kita pindahkan ke panci pengukusnya ya teman-teman. Pastikan airnya sudah mendidih. Nah, seperti ini, kita pindah dari wajan ke pancinya. Kita ratakan ya. Nah, kalau udah rata, kita kukus selama kurang lebih 25 menit menggunakan api sedang. Setelah 10 menit dikukus, kita bolak-balik dulu ketannya agar matangnya merata ya teman-teman. Nah, seperti ini kita aduk-aduk. Jika dirasa udah rata, ini kita kukus kembali selama 15 menit ya. Jadi waktu keseluruhannya selama 25 menit atau hingga ketannya matang. Setelah kurang lebih 25 menit dikukus, nah ini ketannya sudah matang, boleh dites ya teman-teman. Kalau udah matang, dalam kondisi masih panas, langsung aja kita pindah ke dalam loyang. Untuk loyangnya, di sini aku pakai yang ukuran 20 x 20 dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng hingga ke dinding loyang dan lapis dengan daun pisang atau boleh pakai plastik ya. Dan langsung aja kita masukkan ketannya tadi. Dipadatkan ya teman-teman dan diratakan seperti ini agar nanti hasilnya bagus. Oke, lakukan hingga selesai. Nah, lanjut kita tekan-tekan, dipadatkan seperti ini ya teman-teman. Boleh kita ratakan menggunakan alat penekan kue lapis seperti ini. Udah selesai, kita sisihkan dulu. Lanjut buat lapisan gula merahnya, siapkan panci. Di sini aku pakai gula aren sebanyak 250 gram. Untuk jumlah gulanya boleh sesuai selera aja. Lalu kita tambahkan 2 lembar daun pandan, ini agar lebih wangi hasilnya. Lalu garam 1/4 sendok teh. Lanjut kita tuang santan sebanyak 400 ml. Ini kekentalannya sedang ya, jadi satu resep ini aku ambil santannya dari 1 butir kelapa. Kalau udah, kita nyalakan api kompor, sedang aja, terus dimasak hingga gulanya larut dan mendidih. Harus terus diaduk-aduk agar santannya nggak pecah. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Lanjut kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, untuk santan gula merahnya atau gula arennya ini kita biarkan dulu hingga hangat ya. Setelah larutan gula arennya hangat, siapkan wadah, lalu pecahkan 2 butir telur. Dan kita kocok lepas seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah rata, kemudian kita tuang larutan gula arennya ya. Disaring dulu karena sudah pasti ada sisa-sisa dari gulanya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau udah selesai, kita sisihkan saringannya. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata.
Kalau udah rata, kita tambahkan tepung tapioka sebanyak 30 gram, setara kurang lebih 3 sendok makan. Lanjut, kita tambahkan juga tepung beras sebanyak 100 gram, setara kurang lebih 10 sendok makan. Nah, ini kita aduk rata ya teman-teman. Nah, ini hampir kelupaan, kita tambahkan vanili bubuk 1 bungkus agar rasanya lebih enak ya, dan hasilnya juga lebih wangi. Lanjut, kita aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, lanjut adonannya kita saring agar hasilnya lebih mulus. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi jumlah adonannya aku dapat sekitar 700 ml ya teman-teman. Aku bagi ke dalam 2 tahapan. Jadi 1 kali kukus sebanyak 350 ml. Lanjut, kita siapin panci pengukusnya. Ini udah aku panaskan sebelumnya. Pastikan airnya sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan loyang berisi ketan. Nah, seperti ini, dan lanjut kita tuang adonannya ya, sebanyak 350 ml. Jadi ini untuk lapisan yang pertama. Kalau udah dituang, jika terdapat buih-buih atau busa, ini boleh kita ambil agar nanti perlapisannya bagus. Oke, kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah kurang lebih 15 menit, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita tuang sisa adonannya ya. Nah, untuk lapisan terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang. Tetap menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Setelah kurang lebih 30 menit, kita angkat dari panci pengukus dan tunggu hingga dingin. Setelah kuenya dingin, langsung aja kita lepaskan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Lanjut, beri alas dan dibalik. Insya Allah nggak bakal lengket, yang penting dioles dengan minyak ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Tuh, cakep banget ya. Ini tercium bau dari gula arennya dan bau daun pisang, pokoknya mantep dan enak banget. Tuh. Lanjut, kita potong-potong. Ini aku pakai pisau yang dilapis dengan plastik agar nggak lengket. Kalau misal teman-teman punya pisau plastik bisa digunakan. Karena kebetulan aku nggak punya, jadi aku pakai alat yang ada di rumah. Aku lapis dengan plastik seperti ini. Tuh, teman-teman bisa lihat ketika dipotong berasa lembut banget lapisan gula arennya. Dan langsung aja kita coba ambil untuk melihat hasilnya. Apakah merembes atau enggak nih teman-teman. Tuh, cakep banget ya. Bagian gula merahnya juga enggak meresap ke ketannya. Nah, ini dia kue lapis ketan gula merahnya sudah jadi. Masya Allah, hasilnya cantik banget. Warna coklatnya pekat ya teman-teman. Tuh, dan hasilnya juga nggak merembes, bagus banget. Aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget. Masya Allah, mantep ya. Untuk lapisan ketannya itu lembut, gurih, pulen. Dan untuk lapisan gula merahnya itu gurih, manis, dan legit. Pokoknya perpaduan yang pas, teman-teman wajib cobain. Bisa untuk ide jualan atau sajian ketika ada acara, atau untuk cemilan di rumah teman ngeteh atau ngopi. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Oke, untuk langkah pertama siapkan kelapa parut sebanyak 200 gram. Tambahkan garam setengah sendok teh. Untuk kelapanya aku pakai yang setengah tua ya teman-teman. Ambil daging putihnya aja. Kemudian tambahkan juga daun pandan sebanyak 1 lembar agar wangi. Nah, kita ratakan. Lanjut dikukus. Sebelumnya sudah aku didihkan air. Di sini aku menggunakan Like Food Pot by Cooker King. Desainnya cantik dari Itali, berbahan kualitas tinggi, tebal dan anti lengket. Nah, untuk kelapanya kita kukus selama 15 menit. Jika teman-teman berminat atau mau menjadi distributor yang ada di Indonesia,
Kebetulan ini produknya dari Cina. Bisa ya, klik kontaknya yang ada di kolom deskripsi. Dan ini setelah kurang lebih 15 menit, udah cukup kita angkat dan tunggu dingin. Lanjut kita masak ketannya sebanyak 300 gram. Ini udah aku rendam selama 1 malam ya. Kalau teman-teman buru-buru minimal 1 atau 2 jam boleh. Tambahkan juga garam setengah sendok teh. Santan 300 ml, ini aku pakai santan instan ditambahkan dengan air. Kalau udah, tambahkan juga pasta pandan secukupnya, ini aku tuang di kira-kira aja. Nah kayak gini, kita aduk. Agar warnanya lebih bagus, bisa juga ditambahkan pewarna coklat dikombinasikan dengan warna hijau. Untuk pewarna yang digunakan bebas aja. Gak suka bisa di skip teman-teman. Atau kalau mau pakai jus pandan itu juga boleh. Nah ini kita masak atau diaron hingga santannya meresap. Harus sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Nah seperti ini. Setelah santannya udah benar-benar meresap dan tadi benar-benar kelupaan teman-teman. Tambahkan juga gula pasir ya agar ada rasa manisnya. Sekitar 60 gram atau boleh secukupnya. Ini ditambahkan di awal boleh teman-teman. Ini tadi kelupaan banget. Kita aduk rata, nggak apa-apa. Ini gulanya akan larut. Nah setelah menyusut, gulanya juga udah rata, udah nggak bergerindil. Cukup ya, kita matikan api kompornya. Dan langsung aja kita pindah ke saringan pengukus. Kita kukus selama kurang lebih 25 menit. Cukup menggunakan api sedang aja. Setelah kurang lebih 25 menit, nah ini ketan pandannya sudah matang. Tadi selang waktu 10 menit aku bolak-balik agar matangnya merata ya teman-teman. Dicoba rasa aja. Kalau misal masih mentah, lanjut dikukus. Tapi kalau aku di sini sekitar 25 menit udah matang. Oke, langsung aja kita angkat dan tunggu dingin. Setelah kelapanya udah dingin, kemudian ketannya juga udah dingin, lanjut kita kemas. Di sini aku menggunakan plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Nah, kita masukkan kelapanya secukupnya aja. Dan kita ambil juga ketan pandannya. Untuk cara membungkusnya teman-teman bisa perhatikan di video ya. Untuk jumlah kelapanya dan juga ketannya bebas, disesuaikan aja. Nah, untuk cara membungkusnya seperti ini teman-teman. Diusahakan rapi agar bentuknya bagus. Oke, kalau udah lanjut hingga selesai ya. Nah ini dia ketan pandan topping kelapanya udah jadi, hasilnya cantik. Sekitar 15 pieces nih teman-teman, lumayan ya untuk ide jualan. Dan ukurannya juga sedang, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Untuk harga jual bisa disesuaikan aja dengan harga pasaran di sana. Kalau menurut aku sih sekitar 1.500 sampai 2.000 rupiah per piecesnya sih cocok. Kalau mau dijual 1000-an juga bisa, ukurannya aja diperkecil. Tuh hasilnya cantik. Oke, untuk rasanya tadi udah aku cobain ya. Ini enak banget, ketannya itu lembut, pulen, ada rasa manisnya tapi nggak terlalu manis banget. Jadi manis jambu gitu tapi udah enak. Dipadukan juga dengan kelapa parut yang gurih. Ini mantap banget. Cocok sih untuk menu takjil. Untuk menu berbuka puasa nanti teman-teman bisa tambahkan ini untuk ide jualannya. Selamat mencoba ya. Semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya.
Pertama, di sini udah aku siapin ketan putih sebanyak 500 gram yang sudah aku cuci bersih dan direndam selama 3 jam. Kalau mau direndam semalaman juga boleh ya teman-teman. Tujuan ketannya direndam dulu agar nanti ketika dimasak, ketannya ini cepat matang. Kemudian siapkan santan sebanyak 300 ml. Ini aku pakai kekentalan sedang ya. Lalu tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan diaduk rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan sebentar. Lalu siapkan wadah tahan panas. Kita masukkan ketan putihnya dan juga kita tuang santannya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan lanjut kita aduk hingga semua ketan putihnya ini mengenai santannya. Dan diusahakan terendam ya. Kalau udah, selanjutnya tambahkan 2 lembar daun pandan. Jadi nanti lapisan ketannya ini bisa wangi pandan ya teman-teman. Dan rasanya itu lebih enak. Nah, boleh kita ikat simpul, kemudian diremas-remas. Dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi ketan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang. Dan kalau teman-teman menggunakan panci yang harus dilapisi serbet, dilapisin ya agar airnya tidak menetes. Setelah kurang lebih 15 menit dikukus, buka dulu penutup pancinya. Dan kita aduk-aduk agar ketannya ini matangnya bisa merata teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau udah selesai diaduk, lanjut kita kukus selama 15 menit atau hingga matang. Tetap menggunakan api sedang. Sembari menunggu ketannya dikukus, kita siapin loyang. Di sini aku pakai yang ukuran 20 cm dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng hingga ke seluruh permukaan loyang ya teman-teman. Hingga ke dinding-dindingnya. Dan kita lapis dengan daun pisang. Kalau misal nggak ada, boleh pakai plastik ya. Kalau pakai daun pisang, ini hasilnya nanti lebih wangi teman-teman. Dan kita oles dengan minyak goreng. Kalau udah, ini loyangnya boleh kita sisihkan dulu. Dan setelah 15 menit kemudian, ini ketannya sudah matang. Boleh kita cicipin, kalau misal udah empuk, udah matang, itu langsung aja kita angkat ya. Boleh kita haluskan sedikit seperti ini teman-teman menggunakan spatula atau sendok. Jadi nanti agar ketannya ini lebih halus teman-teman. Tapi kalau nggak mau dihaluskan juga nggak apa-apa ya. Nah, aku juga sekedar aja kok, nggak nyampe halus banget. Kemudian kita tuang ke dalam loyang yang udah kita siapin tadi. Ini kita tuang semuanya ya. Dan lanjut kita ratakan hingga ke seluruh permukaan loyang. Dan kita tekan-tekan agar lapisannya ini padat. Jadi nanti ketika lapisan hijaunya atau lapisan pandannya dituang itu nggak merembes ya teman-teman. Atau kalau mau lebih rapi lagi bisa menggunakan alat penekan kue seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Dan lanjut kita buat untuk lapisan pandannya. Siapkan blender, lalu gunting daun pandan sebanyak 10 lembar atau boleh sesuai selera. Tuang air sebanyak 200 ml atau setara 1 gelas belimbing. Dan ini kita blender dulu ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Jangan lupa disaring agar tidak ada serpihan atau sisa-sisa dari daun pandannya. Kalau udah selesai disaring, untuk jus pandannya kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita siapin wadah dan pecahkan 3 butir telur ukuran besar. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 180 gram atau setara 12 sendok makan
Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Kemudian tambahkan garam setengah sendok teh dan perasa vanila 1/4 sendok teh. Dan lanjut diaduk rata. Setelah mulai tercampur rata, selanjutnya kita tuang santan kental sebanyak 500 ml. Kalau untuk takaran gelas belimbing sekitar 2,5 gelas. Untuk 1 gelas setara 200 ml ya teman-teman. Diusahakan menggunakan santan yang kental dan dari kelapa murni agar rasanya lebih gurih dan lebih enak. Dan ini kita aduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, kemudian kita tambahkan bahan keringnya. Di sini ada tepung terigu protein sedang sebanyak 80 gram atau setara 8 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Lalu tambahkan tepung maizena sebanyak 50 gram atau setara 5 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram ya. Dan ini jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah, lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tuang jus pandannya ya teman-teman. Seperti ini aku tuang semuanya. Dan lanjut kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Agar warnanya lebih cantik, boleh tambahkan dengan pewarna makanan. Di sini aku pakai hijau tua sekitar 3-5 tetes. Atau boleh sesuai selera ya teman-teman. Ini aku menambahkannya sedikit demi sedikit dulu. Kalau udah rata, lanjut kita tuang ke dalam wajan. Sebelum dituang, jangan lupa disaring dulu agar tidak ada sisa-sisa atau serpihan dari bahannya ya teman-teman. Nah, seperti ini masih ada tepung yang bergerindil. Jadi kalau disaring nanti hasilnya lebih lembut. Dan kita masak di atas kompor menggunakan api paling kecil dan terus dimasak dan sambil diaduk ya teman-teman, jangan ditinggal-tinggal. Nah, setelah mulai mengental seperti ini, langsung aja kita matikan api kompornya. Jadi nggak sampai mendidih ya. Dan lanjut kita tuang ke dalam loyang. Agar hasilnya lebih halus lagi, boleh kita saring seperti ini teman-teman. Nah, kalau misal ada yang udah mengental, ini nggak apa-apa. Kita saring aja agar lebih halus. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk lapisan pandannya juga udah selesai ya teman-teman. Lanjut kita kukus. Sebelumnya udah aku panaskan panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 40 menit hingga lapisan santannya ini benar-benar tanak dan matang sempurna. Dan jangan lupa penutupnya dilapisi serbet ya. Setelah 40 menit, nah ini hasilnya. Alhamdulillah kuenya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari panci dan tunggu hingga benar-benar dingin. Setelah kuenya dingin, nah ini untuk lapisan pandannya juga udah set ya teman-teman. Lanjut kita keluarkan dari loyang, bantu sisir pinggirannya seperti ini untuk mempermudah. Lalu beri alas dan dibalik. Insya Allah ini nggak lengket, yang penting dioles rata ya. Dan kita lepaskan loyangnya. Masya Allah hasilnya cantik banget dan nggak lengket sama sekali ya teman-teman. Tuh. Dan lanjut kita lepaskan daun pisangnya. Nah ini hasilnya teman-teman. Masya Allah cantik banget. Perlapisannya juga bagus, nggak merembes sama sekali. Jadi tadi ketika memadatkan ketannya itu harus benar-benar dipadetin ya teman-teman. Dan langsung aja kita potong-potong. Untuk ukurannya boleh disesuaikan selera. Kalau untuk jualan teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Nah ini dia kue talam ketan pandannya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Warna hijaunya juga bagus ya teman-teman. Cocok dijadikan untuk ide jualan atau sajian
atau cemilan di rumah juga boleh. Dan ini buatnya mudah, insya Allah anti gagal ya. Tuh, hasilnya cantik banget. Perlapisannya juga bagus, nggak merembes sama sekali. Yuk kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget. Manisnya menurut aku udah pas, teksturnya lembut, nggak keras sama sekali. Enak, manis, gurih. Ini mantap, rasa pandan dari daun pandan alaminya itu berasa banget teman-teman. Dan enak. Teman-teman juga bisa cobain ini di rumah ya. Insya Allah pemula anti gagal. Dan ini aku coba potong menggunakan sendok. Tuh, terlihat lembut ya teman-teman. Selamat mencoba. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.